semua e-commerce sekarang pakai data teman-teman. Contohnya nih, misalkan saya lagi pengen pulang ke Indonesia, saya cari tiket di Skyscanner. Biasanya saya pakai Skyscanner. Terus saya cari tiket di Skyscanner, saya searching gitu aja. Kalau teman-teman biasa pakai mode incognito, nah itu biasanya biar nggak kecatat di story itu lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Karena ketika teman-teman nyari, mencatat namanya cookies. Kalau teman-teman pernah baca, pasti ada di situ. Jadi ada tulisannya aplikasi atau website ini menggunakan cookies untuk mempercepat performansi. Teman-teman biar nggak ribut, nggak dibaca ya. Biasanya langsung klik OK, ada tombol OK aja gitu. Nah di situ catatan data-data teman-teman biasanya akan diambil oleh e-commerce Sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi dengan makaroni ya teman-teman. Makaroni itu singkatan dari mama-mama PXD yang ada di Prancis gitu. Tadi mama PXD yang berasal dari Indonesia. Kita akan ngobrolin 2 sesi. Yang pertama adalah tentang keamanan berinternet, yang kedua tentang kecantikan alami. Saya bagi menjadi 2 part ya teman-teman. Simak terus diskusinya para emak-emak ini sangat menarik. Tentang keamanan berinternet akan disampaikan oleh Mbak Miratul Husna Mufida. Kita menyebutnya, kita panggilan akrab kita adalah Mbak Violet. Kemudian sesi yang kedua tentang kecantikan alami bersama Mbak Siska, dan ditambahi oleh teman-teman yang lain. Pasti seru. Simak terus. Oke, jadi materinya hari ini mengenai keamanan berinternet. Seperti yang kita tahu bareng kan, isu-isu yang saat ini lagi berkembang mengenai COVID-19, kemudian masalah data yang ada dikumpulkan di COVID-19, kemudian ada lagi mengenai hoax. Kenapa sih COVID-19 itu permasalahannya sangat bombastis gitu ya kalau dibandingkan sama pandemi-pandemi sebelumnya, kalau kita ingat dulu atau baca-baca di media sebenarnya. Karena pada saat ini itu sosial media itu rame banget gitu. Kita hampir semua penduduk di dunia sudah mengakses teknologi dengan cepat, mengakses informasi dengan cepat, dan kita nggak bisa memilih informasi yang kita baca itu benar atau enggak gitu. Nah, kebanyakan informasi yang kita baca melalui sosial media, karena saking gampangnya informasi itu kita dapatkan dari grup WA, broadcasting, for example, itu kita nggak bisa memilih informasi itu benar atau enggak. Kemudian informasinya bisa dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Nah, apa yang banyak terjadi saat ini sampai COVID-19 ini tersebar seperti itu, banyak yang bilang bahwa itu hanya berupa propaganda, karena kalau dibandingkan sama data kematian karena kecelakaan atau penyakit lain yang ada di dunia, kalau kita mau lihat satu persatu, korban COVID-19 ini hanya dari sedikit banget gitu. Hanya 20% kalau yang kita lakukan perhitungan per negara ataupun secara average keseluruhan gitu. Tapi apa yang bikin heboh? Beritanya yang bikin heboh seperti itu. Jadi korban yang meninggal gara-gara COVID, kemudian efeknya, kemudian simptomnya, kemudian orang yang cenderung bepergian kemudian membawa penyakit tersebut, terus antar negara juga gitu. Negara mana yang kemudian membawa COVID ini, siapa yang menyebarkan, yang kabarnya kemarin dari Wuhan atau Cina, kita dengar bareng bahwa itu sebenarnya dari Amerika, seperti itu penyakitnya. Jadi propagandanya itu lebih mengerikan daripada penyakit itu sendiri. Nah, itu sendiri kenapa seperti itu? Karena informasi yang kita dapat saat ini, kita nggak bisa memfilter itu informasinya benar atau enggak. Kalau kita biasa dengan
istilahnya Seperti biasanya informasi. informasi hoax atau informasi benar gitu ya. Internet Nah, update. kalau di Indonesia yang menangani itu ada namanya Kominfo. Jadi Kominfo Ganti lagi sendiri ya. sudah punya website untuk melaporkan berita itu hoax atau enggak gitu. Nah, linknya saya harus cek dulu, tapi Kominfo kalau di searching di Google dia sudah ada fitur gitu untuk melaporkan bahwa informasi itu hoax atau enggak. Itu sangat penting karena saat ini dengan sosial media semua aspek kita sudah terpengaruh. Contohnya kalau teman-teman mungkin baca berita dulu kemenangan Donald Trump sendiri dulu gara-gara sosial media juga gitu. Karena dia memanfaatkan sosial media untuk mengetahui simpatinya masyarakat itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau boleh saya ceritakan sedikit gimana sih cara taunya bahwa seseorang itu menyukai atau tidak menyukai dari sosial media. Kita ambil contoh misalkan dari Facebook atau dari Twitter itu sendiri gitu ya. Datanya itu setiap kali kita menuliskan bisa digunakan oleh serius atau tidak, pihak yang akan berkepentingan ataupun tidak tersimpannya punya authorization seolah-olah selama-lamanya gitu yang bisa merugikan gitu yang saat ini ada merugikan ini semua e-commerce sekarang pakai data teman-teman. Contohnya nih, misalkan saya lagi pengen pulang ke Indonesia, caranya saya untuk mengetahui tiket bahwa seorang itu atau masyarakat di Amerika cari tiket menyukai Donald Trump saya searching gitu aja dari sosial media. Kalau teman-teman dilihat dari komentar-komentar atau postingan-postingan mengenai nama tertentu, nah itu ada namanya teknologi natural language processing itu lebih bagus sebenarnya. Di Twitter dibilang bahwa karena ketika teman-teman nyari tiket mungkin maybe can give us a new future bahas mengenai tendensinya. Jadi ketika saya cek pertama harga tiket menyukai mungkin Donald Trump misalkan sering diberikan gitu ya masa depan yang baik. Ketika saya cari lagi ada yang bilang bahwa browser yang sama dengan mode biasa itu harga tiketnya akan naik gitu. Di situ browsernya mencatat namanya cookies, kalau teman-teman pernah baca pasti ada di situ. Jadi ada tulisannya aplikasi atau website ini menggunakan cookies untuk mempercepat performansi. Teman-teman biar nggak ribut nggak dibaca ya, biasanya langsung klik OK, ada tombol OK aja gitu. Nah di situ catatan data-data teman-teman biasanya akan diambil oleh e-commerce Skyscanner misalkan untuk mencatat bahwa si A melakukan pencarian dengan destinasi dari Serdogol ke Soekarno-Hatta misalkan. Dia udah cari 3 kali, artinya orang ini butuh banget tiket ini. Jadi berapapun harga tiketnya bakalan dibeli gitu, makanya nilainya cenderung naik harganya. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya gimana caranya sih biar dapat tiket murah gitu, bisa pakai mode incognito dan teman-teman rajin-rajin hapus cookies dan history yang ada di browser seperti itu. Tapi hati-hati. Jadi ada history sama cookies itu ada pentingnya juga untuk bantu kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita sering punya email yang jumlahnya lebih dari 2 gitu ya. Sering punya akun yang Facebook sendiri, Twitter sendiri, Instagram sendiri, pet sendiri. Pokoknya akunnya banyak banget lah. Kalau passwordnya beda-beda gitu, kita pasti lupa gitu. Nah, kita nyimpennya di cookies sama history. Nah, kita harus hati-hati. Ini biar aman nih, saking amannya terus kita hapus sama password-passwordnya. Habis itu kita nggak bisa login kemana-mana. Nah, itu ajaib juga itu nanti. Jadi, kita harus perhatikan juga. Jadi, yang bisa dilakukan adalah biasanya untuk remember password itu teman-teman kalau misalkan lagi clean cookies atau history diperhatikan yang di clean kalau historinya saja bukan cookiesnya. Itu history berarti selama beberapa minggu teman-teman bisa setting berapa lama teman-teman yang mau hapus history tersebut gitu. Kemudian yang banyak makan memori dan banyak menurunkan performansi komputer atau smartphone rekan-rekan itu sebenarnya di cookiesnya. Jadi cookies itu menyimpan pola akses teman-teman terhadap aplikasi gitu. Jadi dia akan misalkan teman-teman habis lihat diskonan di H&M gitu ya, habis lihat baju sama celana misalkan di H&M. Ketika teman-teman buka email misalkan tiba-tiba baju sama celana yang teman-teman lihat itu bakalan muncul
iklannya gitu di email. Kalau teman-teman nggak pakai adblock, ada namanya aplikasi untuk ngeblok advertisement, itu namanya adblock. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi adblock, diinstal. Kalau di Google Chrome bisa langsung add extension gitu ya, bisa diklik langsung biar kalau ngakses website itu nggak loading terus dia, karena yang diakses bukan hanya webnya tapi iklannya juga. Nah, di situ teman-teman sering mengenai penggunaan internet, kemudian ketika cari tiket murah harus pakai mode incognito. Kemudian di website tertentu juga biasanya kalau saya nyarinya, mungkin Unida ini punya pengalaman, tiket murah itu update-nya biasanya tengah malam, jadi jam 3-an itu dia update harga tiket gitu. Kadang jauh lebih murah daripada di jam-jam biasa. Nanti teman-teman kalau ada pengalaman bisa sharing juga gitu ya. Untuk nyari tiket pesawat biasanya paling bagus di waktu tertentu, di tengah malam, karena nggak banyak orang yang akses di waktu itu gitu ya. Jadi seperti data coronavirus juga gitu, biasa diupdate tiap jam 8, seperti itu juga harga tiket pesawat gitu, diupdate-nya di jam tertentu juga gitu. Kemudian hal lain yang penting yang perlu kita perhatikan, jadi contoh yang lain adalah ketika teman-teman misalkan habis ikut pelatihan, nah teman-teman dapat sertifikat, kemudian sertifikat itu biasanya difoto, sertifikatnya difoto, ijazah atau sertifikat atau apapun itu gitu ya, ada nama teman-teman, ada sertifikat gitu ya. Kemudian teman-teman jadikan update status di WA misalkan atau di Facebook. Nah, itu harus hati-hati juga. Di situ kenapa harus hati-hati? Karena sertifikat itu biasanya ketika melamar pekerjaan misalkan, teman-teman tahu sendiri sekarang semua sudah melegalkan atau mengformalkan pengiriman dokumen melalui scanning. Nah, ada di beberapa kasus di beberapa negara gitu ya, ijazah itu bisa digunakan orang lain untuk daftar pekerjaan. Misal nih Mbak Dian Masita pernah share ijazah Mbak Dian sama sertifikat Mbak Dian itu di Facebook. Nah, data-data itu bisa dipakai oleh orang lain untuk daftar kerja atas nama Mbak Dian Masita, seperti itu. Itu. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa foto itu bisa diedit dengan gampangnya gitu, pakai Photoshop gitu ya, aplikasi Photoshop. Jadi, nah itu harus hati-hati, makanya Blur aplikasi ketika teman-teman mau scan atau mau share kebahagiaan gitu ya, jangan sampai teman-teman share kebahagiaan yang bisa menimbulkan kesempatan kriminal. Misalkan update status di Facebook gitu ya, asik saya mau liburan 2 minggu gitu ya ke Côte d'Azur misalkan dan ke Itali, terus rumah saya kuncinya saya letakkan di bawah keset. Nah, jangan lakukan itu gitu. Iya, malingnya itu panen langsung. Itu masih terjadi gitu di awal-awal sosial media gitu ya. Itu contoh ekstrim tapi terjadi. Jadi hal-hal seperti itu kalau teman-teman nanti bisa share cerita yang lain gitu ya. Kalau kita pintar, maling jauh lebih pintar dari kita gitu. Nggak ada bedanya baik di Indonesia ataupun di luar negeri seperti itu juga. Jadi scamming, kemudian data pribadi kita harus hati-hati. Sesuatu yang ingin kita sharing, kebahagiaan itu mungkin jadi kesempatan kriminal buat orang lain gitu. Kemudian kalau teman-teman mungkin ingat ketika daftar pertama kali di Prancis akan dapat surat yang menandatangani apakah wajah teman-teman mau dipublikasikan di website atau media kampus. Nah, karena di Prancis sudah ada regulasi mengenai penggunaan foto, data gitu ya untuk dipublikasikan seperti itu. Nah, terutama kalau di Prancis ini cukup sensitif adalah foto anak-anak. Nah, teman-teman harus hati-hati banget gitu. Beberapa teman orang Prancis itu nggak bersedia foto anak-anak atau bayi itu di-sharing gitu ya. Banyak terjadi sudah. Jadi kalau teman-teman pernah dengar pedofil gitu ya. Jadi pedofil itu melihat foto anak-anak itu dengan cara yang lain gitu. Jadi pedofil itu penyakit yang tertarik secara seksual kepada anak-anak. Nah, itu bisa menyebabkan kriminalitas, kemudian berbahaya juga buat anak-anak
kita gitu. Jadi hati-hati banget ketika sharing foto anak-anak gitu. Di Perancis kebetulan sih orang tua itu udah pada sadar gitu. Ketika sharing foto anak-anaknya itu di blur atau ditutup smile seperti itu ya, untuk menghindari pedofil bekerja seperti itu. Nah, contoh yang lain juga kalau teman-teman pernah baca cerita ini di Indonesia gitu ya. Teman-teman kenal Musdalifah kan, mantan istrinya Nazar itu yang anaknya pernah diculik, itu juga bahaya dari sharing foto sebenarnya. Sharing foto dan sharing kekayaan yang berlebihan gitu. Mungkin kebahagiaan dan kebanggaan buat Musdalifah, tapi di kemudian hari dia menyebabkan ya itu anaknya jadi diculik karena tahu orang tuanya kaya gitu, seperti itu. Dan bahayanya baru-baru ini saya barusan dapat WA dari temen gitu bahwa foto-fotonya dan Instagramnya itu lagi dibajak sama seseorang. Nah itu juga yang teman-teman harus hati-hati gitu. Mungkin kalau teman-teman sering bepergian, backpackeran mungkin, kemudian ketika nyampe di negara tertentu teman-teman belum bisa akses internet, jadi akses free wifi. Nah itu juga sumber dari biasanya hacker atau cracker untuk meretas username dan password rekan-rekan. Jadi saran saya kalau teman-teman pakai Apple ID, yang pakai iPhone, saya pengalaman saya sendiri gitu ya, pernah akses free wifi di Jepang waktu itu. Nah dari situ kebetulan alhamdulillahnya gratis dan saya nggak pakai kartu kredit saya yang baru, saya pakai akses kartu kredit yang lama yang sekarang sudah nggak kepake lagi, dan ID kredit card saya itu dipakai beli game oleh peretasnya gitu. Jadi saat ini saya menggunakan Apple ID di Perancis, kemudian di saat yang sama ada orang yang berusaha login di UK. Seperti itu. Untungnya Apple ID ngasih notifikasi atau security ke saya gitu, security code bahwa itu benar Anda atau bukan gitu. Jadi banyak sekali seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika akses free wifi, jangan langsung connect ke wifi yang teman-teman nggak tahu. Mending teman-teman tanya ke pusat informasi di bandara misalkan gitu. Biasanya di bandara itu untuk koneksi gratis butuh aktivasi, paling nggak klik 1 kali. Dan biasanya ada batas waktunya untuk free wifi, bukan dia free selamanya. Kalau free-nya lama biasanya itu yang akses free wifi yang berbahaya gitu. Karena perlu teman-teman ketahui ada aplikasinya namanya Keylogger gitu ya. Jadi ketika teman-teman klik aplikasinya itu akan aktif. Keylogger itu tugasnya adalah mencatat apa aja yang teman-teman ketik di laptop teman-teman gitu. Walaupun si peretasnya itu cuman bisa mengakses aplikasi wifi yang teman-teman connect 1 kali itu tadi gitu. Jadi ketika teman-teman ketikkan password, dia akan tercatat di aplikasi Keylogger tersebut. Jadi harus memang hati-hati sekali. Kemudian saran yang lain, password teman-teman memang harus sering-sering diganti gitu ya. Nggak harus diganti total karena saya juga tipikal orang yang suka lupaan gitu ya. Jadi saking amannya password saya sampai lupa sendiri password saya itu apa gitu. Dan saya sebel banget kalau disuruh harus register ulang seperti itu. Kemudian Tokopedia. Nah, yang cukup menarik dari Tokopedia, kenapa sih data itu penting? Dan ketika data-data Tokopedia itu dijual, kenapa itu cukup meresahkan? Karena di Tokopedia kalau teman-teman bisa bayangkan skenario kita belanja gitu ya. Pertama kita pengalaman saya sendiri misalkan, saya nggak mau beli tapi saya suka masukin barang ke keranjang, masukin aja ke keranjang gitu. Atau saya masukin ke wishlist gitu. Jadi dari situ data itu mengetahui bahwa kita suka apa gitu. Data itu yang dipakai oleh e-commerce untuk mengetahui misalkan di bulan Januari yang paling banyak dibeli oleh orang-orang adalah headset misalkan. Di bulan Februari yang paling banyak dibeli adalah jaket. Nah, data-data itu yang sebenarnya berharga untuk e-commerce seperti Tokopedia untuk mengetahui langganannya itu kesukaannya itu apa.
gitu. Termasuk juga kalau teman-teman pernah dengar yang pernah main ke Cina, kenapa WA di Cina itu diblok gitu ya. Jadi di Cina itu kita nggak bisa pakai WA teman-teman. Kita kalau di Cina pakai aplikasi WA buatan Cina gitu. Namanya Weibo kalau nggak salah, WeChat, Weibo, Kakao Talk kalau teman-teman pernah dengar, pernah pakai gitu ya. Jadi kalau Line itu buatan Korea kalau nggak salah. Nah, di situ kenapa sih kok Cina nggak mau pakai WhatsApp? Karena WhatsApp itu punya Amerika. Ketika kita menggunakan WhatsApp, maka semua percakapan, teks yang kita ketikkan, gambar yang kita share akan disimpan di data center di California. Itu seperti itu. Termasuk juga ketika kita update lokasi di Google gitu ya. Terus nanya setelah makan di McDo, misalkan di McDonald, gimana perasaanmu tentang McDonald, itu semua datanya tersimpan di Amerika. Maka Amerika punya semua data tentang kita gitu, tanpa harus dipaksa gitu. Kita nggak usah dipaksa, kita dengan senang hati mengupdate itu gitu. Nah itu cara Amerika untuk mengumpulkan. Nah Cina nggak mau jadi bagian untuk memperkaya orang Amerika melalui data gitu. Nah, makanya Cina bikin sendiri, bikin jaringan sendiri, bikin WhatsApp sendiri, bikin model pencarian sendiri, maksudnya search engine sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasa pakai Google untuk searching, Yahoo juga untuk searching, di Eropa biasa kita punya Clasti atau Quan gitu ya, yang simbolnya bebek. Nah itu search engine juga seperti Google gitu. Nah di Cina dia pakai biasanya pakai Bing gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar. Nah karena mereka mau mengamankan data di Cina itu sendiri gitu. Nah itu salah satu peran dari big data gitu. Kalau kita boleh perhatikan gitu di sini. Jadi sekali lagi pesannya kalau teman-teman mau sharing informasi di Facebook, Twitter, kita nggak dituntut untuk menyampaikan sedetail apapun data tentang kita gitu ya, karena data itu bisa dibaca oleh orang lain dan akan tersimpan selama mungkin, bisa juga selamanya. Mungkin teman-teman pernah saking marahnya curhat di Facebook gitu ya, mengatakan nggak tahu saking marahnya gitu, mengumpat misalkan 1 tahun kemudian umpatan itu akan muncul, hai kamu pernah mengumpat loh gitu, ingat nggak sih kamu setahun yang lalu mengumpat gitu, sama Facebook bakalan diingetin seperti itu. Jadi hati-hati ketika menggunakan sosial media gitu. Mungkin kita merasa bahwa itu biasa aja, sekarang setahun lagi kita bakalan lihat kok aku pernah kayak gini seperti itu ya. Cuman itu belum terlambat, jadi masih bisa dirubah, masih bisa diperbaiki gitu ya. Karena sekarang privacy kita semakin berkurang, jadi memang harus diperhatikan kalau mulai sekarang teman-teman jangan sampai menyimpan password ataupun mengirim PIN ATM misalkan lewat message di DM Instagram ke suami misalkan. Nah itu hati-hati banget karena data itu mungkin teman-teman memikirkan bahwa yang bisa baca hanya Tuhan, teman-teman dan suami teman-teman yang bisa baca, tapi sebenarnya itu karena tersimpan di sosial media, kalau dirubah satu rule saja itu bisa dibaca gitu. Jadi hati-hati banget tentang itu gitu. Mungkin materinya segitu aja biar nggak ngantuk, biar seru, bisa kita sambung sama tanya jawab atau sharing cerita teman-teman, mungkin Uni Deni yang punya pengalaman, atau Mbak Dian, atau Mbak Amel, atau Mbak Dwiria, atau Mbak Eri, atau teman-teman yang lain gitu yang mau sharing atau diskusi tentang materi penggunaan internet. Iya, menarik banget Mbak paparannya. Aku sampai sekarang sih masih sering malah jadi kesempatan gitu. Oh jadi itu juga ya Mbak alasannya kenapa kadang-kadang kita searching gitu kan, aku pengen beli ini trotinet misalnya, terus aku searching. Nah nanti di Facebook tuh muncul trotinet melulu. Iya. Trotinet melulu. Kisnya di situ, dia udah tahu. Gitu. Aku heran, oh dia bisa tahu nih keinginanku gitu. Iya.
Tahu apa semua. Kalau Oke. nggak pakai incognito bisa disebar. Makanya kita juga bisa gunakan itu untuk ngecek. Kalau saya parental control gitu ya, ke teman-teman kalau anak-anaknya sering akses YouTube atau internet bisa cek juga dari story-nya kan sebenarnya mereka mereka ngakses apa gitu. Bisa lihat juga kalau anak-anak sekarang udah pinter nih. Kalau dia pakai incognito itu berarti udah pinter banget itu anaknya, sadar teknologi gitu. Jadi orang tuanya nggak bisa ngecek history mereka udah pernah ngakses situs apa aja gitu. Buat anak-anak dan suami. Kalau incognito nggak akan tercatat gitu historinya seperti apa, ya langsung bersih sendiri gitu. Yakin tidak akan tercatat gitu. Terus Mbak, aku juga mau nanya ini satu lagi. Ya. Kan tadi kan masalah data dan data, terus juga bad information. Karena gini, kalau berarti kayak Donald Trump yang Mbak bilang tadi itu kan, maksudku berarti kan media sosial ini juga bisa digunakan untuk menggiring ke yang hoax gitu ya, maksudnya bukan hanya ke arah yang baik tapi juga Betul. ke arah yang buruk gitu ya. Iya, betul. COVID ini termasuk kalau teman-teman analisis gitu ya, itu dikontrol banget sama sosial media. Iya, dikontrol kayak gitu. Jadi dia bisa digiring ke sesuatu yang bagus atau ke yang tidak bagus gitu. Nah kalau teman-teman lihat di TV misalkan, Metro TV itu yang punya siapa gitu ya, dia menayangkan apa terus kan, bakalan beda dengan TV-TV TVRI misalkan, yang kita nggak pernah lihat, dia tayangannya akan beda. Jadi sosial media bisa kita atur sebenarnya menayangkan apa, kemudian Dan itu ada timnya ya Mbak, maksudnya ada tim ada namanya khusus. buzzer. Iya khusus, ada namanya buzzer yang kerjaannya itu bikin hoax gitu. Bahkan informasi yang bentuknya fitnah gitu ya, itu bisa dibikin gitu. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita Habib Rizik ya waktu itu yang sama siapa sih Mirza atau siapa itu. Iya. Nah itu sebenarnya kita yang udah tahu informasi seperti itu, kalau orang-orang awam bakalan langsung ngejudge gitu. Padahal WA itu misalkan teman-teman bayangin WA itu ada profil picture. Kemudian kita bisa punya WA yang kita setting profil picture-nya itu profil picture orang lain untuk ngirim ke nomor seseorang kan bisa gitu sebenarnya. Nah kita jangan langsung percaya gitu. Wah, emang kalau media press itu kan pers itu nyarinya emang berita gitu. Jadi nggak boleh gampang percaya karena sudah tahu seperti itu kita harus hati-hati banget gitu ketika membaca sesuatu itu benar atau enggak gitu. Berita tentang COVID ini agak-agak ngeri juga gitu antara yang benar sama yang cuma nakut-nakutin gitu. Sampai kita sakit gara-gara baca beritanya bukan karena COVID-nya gitu. Oke. Oke, menarik banget. Ada lagi yang punya pertanyaan? Mbak Eri silakan. Ini Deni. Oh, rame nih, banyak nih. Pilih yang siapa dulu? Mbak Eri dulu deh, Mbak Eri silakan. Mbak nanya nih Mbak. Ayo. Telegram sama WhatsApp aman mana? Nah, kalau masalah aman aku pernah baca papernya nih, Telegram sama WhatsApp. Kalau masalah keamanan, kalau servernya Telegram itu di mana ya? Aku nggak tahu. Itu bikinan Telegram itu bukan bikinan Indonesia, Mbak. Telegram bukan. Telegram bikinan orang luar juga. Kelebihan Telegram daripada WhatsApp, grupnya kalau Telegram jauh lebih banyak gitu. Katanya teman-teman saya yang di security, mereka lebih prefer pakai Telegram sih gitu. Karena jumlah grupnya unlimited. Masalah keamanan saya nggak bisa ngomong banyak karena saya nggak neliti sendiri. Ada papernya nanti bisa saya sharing papernya perbandingan Telegram sama WhatsApp gitu ya. Tapi seperti yang kita tahu kalau nggak salah WhatsApp itu ada mirroring servernya. Jadi selain di California itu ada beberapa server WhatsApp di lewat Kominfo Indonesia gitu ya.
kemudian ada di Singapura juga, ada di Malaysia, ada di beberapa negara lah mirror servernya itu. Kemudian di setiap negara punya aturan sendiri kalau WhatsApp dibuat seperti itu. Jadi contohnya ketika ada pilkada kemarin, pemilihan presiden, kalau teman-teman ingat, ada beberapa hari itu yang kita nggak bisa ngirim gambar, kita nggak bisa ngirim video. Karena WhatsApp-nya emang dibatasi oleh Kominfo, seperti itu. Emang sengaja dibuat nggak bisa ngirim video dan nggak bisa ngirim gambar. Di klasternya itu memang di-cut service untuk itu, gitu. Untuk bisa disalahgunakan oleh masyarakat atau buzzer untuk ngirim hoax gitu. Kalau dilihat penggunanya sekarang yang paling banyak digunakan WhatsApp karena dia paling gampang gitu ya dipakainya. Banyak orang yang make. Di Perancis nggak banyak yang make loh. Terutama guru-guru SD itu nggak pakai WhatsApp. Jadi saya sama guru-gurunya anak saya itu SMS-an Mas Yan. Bayangkan SMS sama MMS. Selamat datang Mbak Meli. Daripada Mel. Halo. Ya. Halo semuanya, maafkan saya terlambat. Halo, halo. Halo. Okay. Welcome. Maaf terlambat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. It's okay. Lanjut. Itu Mbak Eri. Jadi problemnya kalau Telegram itu mungkin nggak banyak yang pakai, kita agak-agak ini juga ya, males juga kalau kita sendiri yang pakai, teman-teman kita pada nggak pakai gitu. Kalau secara keamanan dan kapasitas grupnya itu lebih banyak Telegram sih sebenarnya. Kalau fiturnya kita lebih sering pakai WhatsApp, jadi lebih senang pakai WhatsApp gitu. Seperti kalau kita suruh pindah dari Windows ke Linux, dibilang Linux lebih aman, tapi kita milih Windows karena Windows kita udah biasa pakai Windows, belajar User friendly gitu. Lebih user friendly gitu. Tapi itu kan Mbak, kalau Telegram kan kita bisa delete message-nya itu kan langsung ke orangnya juga toh. Hilang toh dua-duanya. Di WA, di WhatsApp kan bisa juga sekarang delete for everyone kan. Delete for everyone-nya, tapi kalau di WhatsApp itu kan ada time-nya ya. Ada time-nya gitu. Kalau Telegram kan nggak ada ya, enaknya itu ya. Langsung ini. Kita belum tahu juga karena kadang-kadang ke-delete di tempat kita, di tempat orang itu ada delay time-nya juga gitu, terhapusnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya itu, kalau pengalaman saya pakai Telegram juga. Saya install aja nih. Saya bakalan tahu teman-teman saya pakai Telegram, tapi saya komunikasi tetap pakai WhatsApp. Okay. Nah, gitu deh. Bedanya sih kalau Telegram grupnya unlimited, bisa banyak banget gitu. Kalau WhatsApp dia terbatas partisipan yang ada di grup WhatsApp-nya. Oke, next Uni, silahkan Uni. Yes, Uni. Terima kasih Bu Moderator. Mbak Vida, kalau dengar yang katanya uraian singkat tadi, kayaknya memang cukup segitu deh. Kalau ditambah lagi makin horor saya dengarnya, Mbak. Tuh makanya. Benar nggak? Jadi benar-benar kayak malaikat rakib atid gitu. Sekali ditulis nggak akan hilang kecuali Silicon Valley-nya yang ini kan yang runtuh ya kan? Betul. Kalau yang ditanya Mbak Eri tadi kan aman atau enggaknya kan itu terhadap hacker kan? Yang dalam pikiran saya itu nih gimana saya main delete yang pernah saya posting gitu loh. Misalnya di Facebook atau misalnya di Instagram. Nah, kadang-kadang begini ya, kalau saya tuh awal-awal saya ke Prancis, awal-awal tahun 2009-2010 tuh saya memang perlu eksistensi di Facebook karena cara berkomunikasi yang murah dengan orang tua itu di Indonesia adalah via Facebook gitu loh. Ya. Makanya posting foto, posting kegiatan, tapi saya nggak terlalu lebay, jadi nggak kayak diary gitu loh, yang kadang-kadang ada orang yang per 2 menit ada yang posting. Benar. Tapi lama-lama saya tuh mulai meninggalkan popularitas itu. Masih populer Uni. Jadi semakin nggak tenang gitu dengan banyaknya jumlah teman di Facebook.
Kalau bagi saya mau lagi. Nah, saya mau lagi ngomong. Bagi saya, teman-teman di Facebook itu saya benar-benar kenal sama mereka, at least saya pernah ketemu sama mereka, atau hanya beberapa yang teman dari teman saya gitu. Nah, saya tuh sudah mulai sedikit jengah tuh di Facebook dan berusaha lari gitu ya. Ya. Saya coba di Instagram. Ya. Nah, sebenarnya kan sama aja kan, apapun itu, mau Instagram, mau YouTube, apapun itu sebenarnya kan nggak aman kan? Nggak aman dalam artian yang tadi itu, bahwa itu sekali ditulis tercatat gitu loh, sekali posting tercatat, begitu kan? Iya. Walaupun jadi sekarang amannya gimana? Ada update-nya sih Uni. Jadi kalau di Instagram, kalau teman-teman bisa lihat di settingannya, bisa dibuat private. Jadi Instagram kita itu nggak bisa dilihat sembarangan sama orang gitu. Jadi kita bisa set private biar orang lain nggak bisa menkepoin atau menstalk Instagram kita. Kecuali kalau memang kita nggak ada sesuatu yang mau disembunyikan gitu ya di Insta. Maksudnya kita kalau kita mau sembunyikan nggak akan kita upload ya. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang berbahaya gitu ya, yang coba untuk mengakses akun kita. Saya ada cerita nih tentang Facebook sama Instagram, mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman juga. Jadi kemarin itu saya ada di-add sama orang dari Amerika, namanya itu Tony kalau nggak salah. Terus dari Facebook-nya itu saya bisa lihat dia posting baru 4 foto. Bisa kita lihat bahwa dia baru bikin akun Facebook itu. Mungkin cuman buat nge-add saya. Nah, kenapa kok itu harus dikhawatirkan? Kalau teman-teman perhatikan, sekarang teroris kan lagi, dulu sempat tahun berapa mungkin Uni bisa cerita gitu ya, terorisme lagi heboh di Prancis, kenapa nggak boleh pakai burka dan sebagainya. Itu ketika kita searching, misalkan kita ada di Prancis, terus kita searching mengenai ISIS, hanya pengen tahu nih ISIS itu apa. Nah itu pemerintah Prancis akan lihat histori pencarian kita tentang ISIS. Mereka bakalan nyatet nama kita, terus perhatikan kalau kita tetap cari tentang ISIS terus, lama-lama kita misalkan melakukan panggilan ke daerah Suriah, Afghanistan gitu ya, kita bakalan dicap dan kita bisa dikirimin surat tentang kita, bahwa kita, kalau teman-teman sering lihat film 007 atau agen James Bond. Iya, James Bond, CIA atau FBI gitu ya. Jadi data kita, pencarian kita gitu tentang ISIS misalkan, itu bisa jadi kesimpulan mereka bahwa kita itu anggota ISIS atau bukan gitu. Jadi pencarian kita juga dipakai untuk itu gitu. Nah, pemerintah juga menggunakan data di Facebook gitu ya. Saya lupa itu negaranya mana, yang jelas di Eropa. Jadi pemerintah itu untuk menegakkan taat pajak itu ngecekin akun Facebook dari penduduknya. Ada orang yang bilang bahwa dia nggak mampu bayar pajak, tapi ngupload foto liburan ke luar negeri. Nah itu bisa dipakai untuk pemerintah untuk menagih pajak gitu ke mereka. Ada cerita seperti itu gitu. Dan saya lumayan intens kerja penelitian di bidang data. Jadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada API gratis gitu ya, ada library gratis yang bisa saya install di komputer saya untuk crawling. Crawling itu mencatat semua posting teman-teman, posting, komen, repost gitu ya di Facebook dan Twitter, mencatat selama 2 tahun gitu. Semua user di tempat yang saya tentukan gitu. Saya bisa ambil itu secara gratis. Jadi data teman-teman bisa saya ambil secara gratis gitu. Apapun yang teman-teman lakukan gitu. Di Jepang data itu juga dipakai. Jadi untuk mengetahui efek influenza gitu ya, di bulan-bulan tertentu orang-orang pada sakit influenza nggak sih, itu dari sosial media sudah mulai dipakai gitu. Nah untuk data terupdate 1 minggu harus bayar ke Twitter atau ke Facebook. Nah untuk data yang lampau
1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya bisa ambil secara gratis data itu gitu. Jadi data itu akan terus tercatat Uni. Data di Instagram sama Facebook itu akan terus tercatat gitu. Jadi kita Kecuali nggak emang- bisa delete, Mbak. Atau misalnya nih saya hapus Facebook saya gitu, atau saya hapus Instagram, itu benar-benar deleted atau No. sayanya disconnected tetapi tercatat kan? Tetap Masih tercatat kan? tercatat. Jadi kalau Uni ingat username-nya, itu bakalan langsung nyambung ke data itu, bakalan ada gitu. Nah itu sebenarnya harus disadari sama teman-teman gitu. Walaupun teman-teman menghapus akunnya sama sekali gitu, nggak ngakses, teman-teman memang nggak bisa ngakses karena teman-teman sudah hapus, tapi data-data teman-teman tetap ada di servernya gitu. Karena untuk menghapus itu harus jadi admin gitu, admin yang untuk menghapus data user. Teman-teman kan sebagai pengguna yang bisa lihat berapa jumlah pengguna, siapa saja pengguna aktif itu admin, dan kalau nggak admin nggak akan bisa menghapus. Makanya heboh selebgram ada yang sampai sangat depresi gitu ya, karena pernah salah ngomong di akun sosial medianya, kemudian dia depresi, dia menghapus akun sosial medianya, tapi ya tetap di situ, dia akan tetap ada di situ gitu. Mbak, dikit lagi nih sebelum Ya. saya selesai. Kalau saya sih sekarang ya bukan takut ada nama-nama aneh yang meng-add gitu ya, karena itu sering banget itu dari Tony, dari Stefan, Pauline, siapapun namanya. Ada yang bilang you are beautiful, ada yang bilang mau ngasih warisan sekian gitu kan. Kalau itu saya udah langsung blok gitu. Betul, Tapi yang saya takut memang itu sih apa namanya, kadang-kadang kita tuh sama Ratib Atin nggak begitu khawatir ya gitu loh. Ya, lebih khawatirnya ke Facebook ini. Terus saya ingat Mbak, sebelum kejadian big data ini booming, saya ingat ada hasil penelitian dari Oxford atau Cambridge, koreksi ya. Katanya Facebook mulai menggunakan data kita untuk analisa bisnis kan. Nah sejak itu beberapa teman saya sudah mulai nggak pakai lagi Facebook itu. Berarti sejak itu kali itu ya. Dan semakin banyak penggunanya, maka mulailah untuk analisa bisnis, e-commerce gitu ya. 2000 tahun 2000 kan mulai murah nih, komputer murah. Terus internet makin rame dipakai, Millennium Bug kalau teman-teman pernah ingat itu mulai 2005 lah itu, 2008 ya. Itu udah memang dipakai. Ya ada efek positifnya, ada efek negatifnya itu juga gitu. Jadi kalau marahan, curhat tentang hal yang rahasia itu jangan di sosial media deh nanti. Wah berarti gosip jauh lebih baik, direct ya kan. Gosip direct, kopi darat itu lebih masuk lah pokoknya gitu. Sosial media. Selesai Mbak Dian. Oke. Mbak Eka, silakan. Oke, thank you banget Mbak Vida, penjelasannya sangat mencerahkan. Karena jujur aku tuh pengguna aktif Instagram, kalau di Facebook nggak terlalu ya, udah lama aku tinggalkan. Maksudnya cuman repost informasi penting aja. Tapi kalau Instagram itu jujur aku ketagihan, dalam arti kayak apalagi anak gitu ya, aku selalu posting anakku gitu. Dengan harapan aku bisa lihat lagi. Jadi aku tuh sampai dia umur 1 bulan sampai sekarang umur 37 bulan itu aku ada semua tuh ininya. Aku bikin di story itu aku simpen gitu. Jadi kalian kalau mau lihat serajin apa aku upload anakku ya gitu. Tapi tadi setelah Mbak Vida bilang kalau itu nanti bisa pedofilia segala macam, aku jadi mikir agak takut gitu. Jadi agak bimbang gimana ya, tapi itu hobiku juga gitu. Nah, jadi pertanyaanku ada 2. Tadi terkait dengan jejak digital ya. Jadi sejujurnya dulu sebelum aku master, aku tuh sempat alay, S1 tuh alay banget. Alay dalam arti sangat aktif gitu. Misalnya aku tuh dulu suka bikin kayak blog fashion. Jadi ikut namanya lookbook.nl gitu. Aku ikut. Jadi posting baju yang apa yang kita pakai, terus kita tag mereknya apa gitu. Pokoknya alay lah gitu. Terus itu aku ikut blog fashion, terus aku ikut blog nulis curhat-curhat gitu loh, bikin puisi yang galau-galau gitu. Pokoknya enggak banget. Nah, kemudian, tapi kan itu masih muda ya, masih umur di bawah 23.
ya umur 19 sampai umur 23. Ternyata setelah aku doktora, aku kan ikut formasi membangun citra kita di Reso Sosio. Itu ada tuh formasinya di Inalco. Aku ikut. Karena menurut orang Prancis, image kita di Reso Sosio itu segala-galanya. Jadi salah satu penilaian, misalnya aku daftar kerja gitu ya di bidang ini ya, pendidikan gitu, mereka akan searching namaku misalnya, Kaning Tias gitu. Apa yang muncul di Google pertama kali? Kalau yang muncul Facebook atau blog, nah ini otomatis apa ya, citra dia di di jejak digital ini nggak bagus gitu. Orangnya cuma main-main. Setelah mendengarkan penjelasan dari si Msiu itu, aku cek tuh namaku, Kaning Tias. Wah, yang keluar nomor 1 Facebook, nomor 2 blog yang alay-alay yang zaman entah kapan. Terus pokoknya gitulah alay. So, aduh aku udah panik, aduh gimana ini, padahal aku harus membangun citra nih, aku kan sekarang doktorong ya, dan aku kan juga ngajar gitu. Maksudnya takutnya studentku juga cari Kaning Tias, wah ternyata nih alay nih masa lalunya gitu lah. Terus aku tuh panik. Nah, ternyata si blog ini tidak mudah dihapus. Jadi aku tuh kayak punya sampai 3 blog, pokoknya alay banget lah. Terus aku sampai memohon gitu sama si Yahoo, waktu itu pakai Yahoo, mohon banget ini dihapus. Terus dia minta persyaratan paspor, terus apalagi sih paspor, titre de séjour, terus sampai alamat rumah segala macam. Pokoknya dia ingin bukti kalau itu betul-betul aku. Udah aku kirim, berhasil. 3 blog itu udah hilang gitu, udah di search namanya Kaning Tias, tetap udah nggak muncul lagi alamat blognya. Cuman yang menjadi permasalahan adalah foto. Jadi blog-blog yang aku daftar tadi kan basicnya pakai foto. Kayak blog fashion kan ada fotonya. Foto itu nggak hilang, walaupun foto itu diklik blognya nggak ada. Tapi kalau kita search Kaning Tias gitu ada gitu, fotonya banyak. Nah, pertanyaanku adalah apakah memang itu betul-betul sudah tidak bisa lagi dihapus, walaupun kita sudah demonde ke servernya gitu, kayak ke Yahoo, ke Google, atau ke apalah WordPress gitu-gitu, mereka sudah menghapus akun itu, tapi kenapa jejak fotoku itu masih ada? Foto masa muda sih sebenarnya, cuman ngefek gitu. Sampai sekarang aku jadi nyesel, kenapa dulu aku alay gitu bikin kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi berkaitan dengan cookies tadi ya. Aku juga pertamanya tuh polos gitu, misalnya aku searching apa hashtag gitu di Instagram, misalnya cari apa, sepatu misalnya, terus tiba-tiba setelah aku cek di feedku, loh kok iklannya sepatu semua, jadi wah ini pengertian banget Instagram, tahu apa yang aku mau, langsung klik ke linknya, malah aku seneng gitu. Tapi setelah tadi Instagram tahu banget apa yang aku mau ya, aku cari artis A, wah nanti yang keluar akun-akun gosip tentang itu, jadi kayak meremajakan gitu. Tapi setelah tadi kata Mbak Vida, ternyata data kita di save gitu ya, di big data gitu, terus nanti kita jadi ketahuan nih anaknya suka cek apa, suka kepoin apa, fashion kita, misalnya kita suka selera yang bagaimana, itu kan ngeri juga. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada cara yang, karena kan aku tidak bisa lepas langsung dari media sosial, nggak bisa. Yang bisa aku lakukan adalah meminimalisir atau menggunakan sosial media itu dengan bijaksana. Apakah ada cara yang aman kita men-search sesuatu tapi itu nggak sampai kerekam gitu. Misalnya pakai handphone, bagaimanakah secara teknis menghapus cookies itu dari HP pertama, lalu yang kedua dari laptop, dari Safari ya. Apa bisa kita, kalau Safari sepertinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngebaca menurutku, yang ngebaca banget tuh dari Instagram. Itu apakah, aku nggak tahu ya, tapi maksudnya yang aku alami. Tadi itu cara untuk biar kita aman dalam searching tanpa khawatir data kita dibajak, tapi dibaca untuk tahu preferensi. Kemudian tadi itu ya, apakah foto lama itu bisa dihapus walaupun blognya udah nggak ada. Kemudian nah itu apakah betul menurut Mbak Vida citra kita di dalam Reso Sosio itu penting bagi dunia profesionalitas gitu? Apakah betul kata profku itu harus misalnya nama kita yang atas sendiri misalnya Google Scholar atau apa gitu, itu apakah betul atau tidak gitu? Kalau di Indonesia sepertinya belum begitu ini ya, belum begitu seperti itu, tapi mungkin di sini berbeda. Mungkin itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Thank you Mbak Eka. Aku banyak belajar dari ceritanya Mbak Eka juga sih. Jadi aku alay juga sampai sekarang. Emang aku sengaja alayin itu yang sosial mediaku. Kenapa nggak dikasih nama asli? Karena
ya itu untuk jadi contoh karena aku dosen pengantar teknologi informasi, aku mau nunjukkan ke mahasiswa ala itu ya itu aneh gitu. Nomor sepatu sekalian. Buat hadiah gitu ya. Jadi dari kasusnya Mbak Eka tadi gitu ya, alhamdulillah udah bisa dihapus sama ibu, teman-teman bisa catat juga gitu ya kalau dulu pernah mengalami masa-masa kelam ya yang pengen dihilangkan jejak digitalnya, nggak semudah itu untuk Suaranya nggak masuk. menghapus jejak digital. Jadi apakah bisa dihapus? Jawabannya kalau di searching di Google dia muncul, kemungkinan Mbak Eka dulu memang populer, jadi dia sering diakses sama orang, seperti itu. Jadi ketika tulisannya sudah hilang tapi fotonya masih ada, gimana sih website itu bekerja gitu ya, nampilin. Kalau teman-teman pernah dengar ada namanya algoritma search engine optimization, SEO namanya, search engine optimization. Kalau kita punya website, mau websitenya itu muncul di paling atas, gimana caranya? Ada settingannya untuk melakukan itu. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung caranya adalah memastikan bahwa website yang kita buat itu sering diakses sama orang. Jadi kalau misalkan nama Mbak Eka diketik, kemudian fotonya masih muncul, kemungkinan foto itu pernah sering diakses sama orang atau mungkin disimpan oleh orang gitu ya. Atau nah baju itu dia lihat contoh yang paling cocok, baju yang dipakai oleh Mbak Eka, foto Mbak Eka dulu gitu. Maka foto Mbak Eka itu bisa dia simpan gitu ya untuk dijadikan contoh di website itu. Nah, gawatnya adalah dokumen kita nggak tahu siapa yang pernah menyimpan foto Mbak Eka gitu. Jadi yang bisa dilakukan, saya barusan searching juga nih caranya gimana gitu ya. Kalau pencariannya lewat Google, cari lewat link image.google.com, kemudian cari kata kuncinya misalkan nama Mbak Eka, kemudian cari linknya. Jadi di situ ada linknya. Dari link itu Mbak Eka tahu foto Mbak Eka itu diambil dari link mana gitu. Kalau di linknya dari blog yang pernah ditulis, kalau blognya sudah nggak ada, harusnya fotonya sudah nggak ada juga gitu. Kalau masih ada juga bisa klik fitur remove outdated content page. Harusnya sih kalau fotonya ada, konten websitenya juga masih ada itu berarti gitu. Kalau sudah dihapus oleh adminnya harusnya udah nggak muncul lagi gitu. Kalau memang masih nggak bisa dihapus, bisa request removal gitu dengan ngecantumin link dari foto Mbak itu tadi. Misal ya, foto itu tadinya diupload di blogspot1.com gitu ya. Ketika Mbak searching itu bukan dari blogspot1 tapi dari wordpress.com. Berarti foto Mbak udah pernah disimpan orang, terus di-repost oleh orang lain di WordPress. Jadi yang harus dihapus adalah yang di WordPress. Walaupun yang di Blogspot udah dihapus, yang di WordPress tetap ada. Jadi link itu yang harus disampaikan ke adminnya untuk minta dihapus. Tapi ya itu pasti dia nanya, kenapa kok minta dihapus? Apakah foto itu foto Mbak? Kan dia harus memastikan juga gitu. Kemudian untuk reputasi kita di dunia digital. Nah, yang diomongin profesornya itu benar banget. Bisa tapi kamu audionya udah lancar ya termasuk. Kemarin seminar online sama Elsevier gitu ya. Enggak. Jadi dia bilang bahwa penelitian itu enggak lagi yang kemarin itu ya. Achievement seorang peneliti atau researcher sekarang nggak hanya diukur dari publication yang dia buat, karena kita tahu publication itu susah dibikinnya, kadang nggak sesuai dengan bidang kita beneran, artinya nggak linear, karena sebagai researcher ketika kita belum doktora sama sekarang doktora, kita menyesuaikan sama supervisor kita juga gitu. Nah, yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mau membangun jejak digital yang baik gitu ya, mulai bikin LinkedIn gitu ya, bikin LinkedIn. Jadi itu adalah sosial media yang memang untuk profesional. Jadi orang nggak akan lihat Facebook kita tapi lihat LinkedIn kita. Kalau belum punya LinkedIn, bikin aja LinkedIn gitu. Jadi LinkedIn itu penting kalau mau lihat jejak profesionalitas kita, pernah kuliah di mana, pernah ikut
sertifikasi apa saja gitu, pernah belajar apa saja, itu biasanya lebih ke LinkedIn. Sama dengan Facebook tapi lebih ke profesional seperti itu. Kemudian Dashboardnya dashboard Kak. yes. Sorry, saya kritisi sedikit. Sebenarnya masalah performance kita di Facebook tidak serta-merta menjadi penilaian nomor 1 untuk kinerja, untuk prospektif kerja kita di Perancis. Kenapa? Saya bandingkan ya, 10 tahun yang lalu, teman-teman saya master itu mungkin tidak satu pun yang punya Facebook. Kalaupun punya Facebook, statusnya tuh jarang banget. Nah, mungkin karena persepsi yang tadi. 10 tahun kemudian nih, dalam 1-2 tahun sebelum ini, semua profesor saya aktif di Facebook. Semua profesor saya aktif di Facebook. Bedanya dengan kita orang Indonesia, kalau kita Facebook adalah diary. Kalau mereka, Facebook mereka itu memang untuk academic communication gitu Mbak. Kalau dosen-dosen saya kan tourism tuh. Jadi dia ke Yunani, posting Yunani gitu. Itu terjadi Mbak, profesor. Bahkan dia wakil rektor saya di Paris 1 gitu. Jadi jangan terlalu takut Mbak Eka, sepanjang postingan kita bukan postingan diary gitu loh. Dan teman-teman saya pun yang Prancis itu udah aktif sekarang di Facebook. Jadi kebalik, kayaknya kita udah bosan Facebook, mereka baru gencar-gencarnya di Facebook. Cuma mereka memang WhatsApp nggak begitu aktif, mereka aktifnya di Discord. Discord namanya itu? Discord ya, ada Slack, ada Discord ya, ada aplikasi. Lanjut, saya lagi deh, salah, maaf. Ya, betul. Jadi karena, makasih Uni tambahannya gitu, karena ini judulnya sharing tadi, jadi harus sharing kan, jadi lebih banyak yang cerita, jadi lebih kaya gitu kita. Jadi benar, jadi karena Facebook itu kategorinya nggak khusus hanya untuk nge-share liburan atau kehidupan yang topiknya apa, jualan juga bisa gitu. Jadi Facebook itu dipakai jualan, Instagram juga dipakai jualan banget gitu ya semua. Jadi betul sekali, jadi Facebook nggak apa-apa asal hati-hati. Nah seperti yang saya bilang, jejak profesional biasanya kalau Facebook, Twitter atau Instagram itu lebih ke casual gitu ya, sharing tentang kehidupan, posting casual. Atau kalau Uni Deni tadi profesornya sering cerita tentang liburannya, histori tentang Greece dan sebagainya, nggak masalah. Cuman kalau di jejak publikasi atau research biasanya lihatnya bukan Facebook tapi LinkedIn, seperti yang saya bilang. LinkedIn itu tadi lebih dilihat. Kalau di Indonesia kan kita di Sinta ya, jadi kalau kita daftar Sinta kita akan ada catatan kita di situ juga. Jadi jangan khawatir, mulai sekarang bikin LinkedIn aja, terus bikin Google Scholar. Kalau teman-teman belum bikin aja Google Scholar. Jadi postingan kita yang lama akan tertutup oleh postingan kita yang baru gitu. Amal yang lama tertutup dengan pahala yang baru gitu. Jadi nggak apa-apa. Yes. Mbak Eri, yes. Mbak, saya mau nanya nih. Yes. Nomor Prancis itu bisa disadap nggak dari Indonesia? Nomor Prancis disadap gimana nih maksudnya nih? Provider, kita kan pakai nomor Prancis toh. Nah, apa bisa nggak disadap dari Indonesia? Bisa. Pak Dubes kan disadap dari Indonesia, nomor Indonesia itu. Dubes. Enggak, nomor kita yang nomor Prancis yang +33. Nomor Pak Dubes yang di sini itu disadap itu oleh orang Indonesia. Padahal itu terregisternya atas nama KBRI. Jadi yang akun-akun palsu, WA palsu itu mengatasnamakan Pak Dubes, padahal Pak Dubes pakai nomor Perancis. Dan suami saya baru dapat ini, suami saya pun tidak pernah memberikan nomor WA Perancisnya ke temannya di Indonesia. Tiba-tiba ada teman Indonesia yang mau menipu gitu, mengatasnamakan temannya. Iya. Cara mengetahui nomor kita disadap enggaknya itu gimana? Nah,
itu ada sedikit cerita ya, pengalaman dari sharing aja sih. Nah itu agak susah cara tahu teman nomor kita disadap atau enggak. Nah biasanya kalau teman-teman pernah ganti nomor dari Indonesia ke Perancis, Perancis ke Perancis atau Perancis ke Indonesia, biasanya di WhatsApp ada verifikasi atau validasi. Do you want to really change your number? Ya. Do you want to really change your number? Jadi kalau ada Sama orang yang ya. mau nyadap harus ada satu Tapi kenapa tuh? verifikasi dari kita, minimal 1 kali klik. Ini Bisa juga nomor kita dikoneksikan tuh ke sama, email, Mbak. tuh sama. Jadi kita kasih Itu informasi sama. email ke nomor WA kita. Jadi fungsinya bisa untuk backup semua chat yang kita bikin tuh di backup di email, bisa juga untuk verifikasi gitu. Kalau misalkan selama ini kita WA dari lokasi Prancis, jadi kalau kita connect internet itu kan ada IP-nya ya istilahnya, provider di seluruh dunia itu ada yang connect pakai lokal Prancis sama orang negara lain. Makanya kita kalau roaming tetap bisa pakai jaringan orang. Ada quotes yang bilang carilah lokasi yang pakai nomor yang perhatian seperti Google. Jadi kemungkinan memang masih bisa. Kalau misalkan atau fungsi apapun itu menguntungkan atau merugikan, tapi masih kompatibel. Google bakalan bilang apakah itu kamu. Apa benar itu kamu? Karena kamu harusnya di Prancis kok kamu. Pertanyaannya Mbak Eka tadi yang kedua apa ya? Jadi ketika kita ditanya jejak digital tentang penelitian, ya itu tadi yang saya bilang ya, daftar aja LinkedIn, daftar Google Scholar, sering update di situ, lama-lama dia saya nggak kalau Google dia pakai dijawab sama Uni, makasih Uni rankingan nggak aman. Saya kok masih ambil Sebagai informasi saja bahwa provider di seluruh dunia itu ada kerjasama juga, misalkan Telkomsel sama Orange itu makanya kita kalau roaming tetap bisa pakai jaringan Orange gitu, walaupun bayarnya mahal pakai nomor Telkomsel gitu. Jadi kemungkinan memang masih bisa gitu disadap atau fungsi apapun itu menguntungkan atau merugikan, tapi masih kompatibel secara frekuensi gitu. Jadi masih bisa digunakan gitu. Pertanyaannya Mbak Eka tadi yang kedua apa ya? Jejak digital tentang penelitian, ya itu tadi yang saya bilang ya, daftar aja LinkedIn, daftar Google Scholar, sering update di situ, lama-lama dia kalau Google dia pakai rankingan TF-EDF sama top 10 algorithm. Jadi apa yang kita update terbanyak, diakses orang paling banyak atau kita akses sendiri paling banyak akan dimunculkan di halaman terdepannya Google gitu. Jadi kalau memang mau diupdate ketika kita searching nama kita di Google apa yang muncul, kita bisa setting itu sebenarnya, akses saja sendiri sering-sering akun yang ingin kita tampilkan, maka dia akan otomatis muncul di awal termasuk Google Scholar-nya gitu ya. Terus pesan buat teman-teman yang suka update, saya bukannya nggak pernah update, saya juga suka Instagram. Saya lebih suka Instagram daripada Facebook, I don't know why, karena setiap saya baca Instagram, saya lihat Instagram, saya itu suka senyum gitu. Kalau Facebook itu saya masih suka sedih, kadang mikir gitu ya, saking macam-macamnya yang ada di Facebook itu. Tapi kalau lihat Instagram saya lebih seneng karena saya connect sama Instagram yang lucu-lucu gitu ya, terus update-update yang nggak penting di Instagram, tapi itu bikin hari saya jadi menyenangkan gitu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen update foto anak atau foto sendiri gitu ya, nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau anak, teman-teman harus hati-hati, apalagi tentang pedofil dan sebagainya itu, karena ada kasus penjualan bayi dan sebagainya, ada kasus bahwa foto anak itu dijual padahal itu foto anak kita gitu. Kita harus hati-hati. Makanya kalau update foto anak sebaiknya anaknya nggak sendiri dan jangan full body dan jangan apalagi menunjukkan bagian vital dari tubuh, gitu aja paling pesennya gitu. Terus lebih bagus kalau foto anak itu sama kita. Kalau foto anaknya itu bayangannya gini, foto anak kita akan bisa dilihat oleh orang, cara lihatnya akan beda foto anak kita dengan orang lain melihat foto anak kita. Kemudian kalau kita sendiri hati-hatinya adalah misalkan ada kasus artis gitu ya,
diganti. Jadi badannya adalah badan orang, kepalanya diganti dengan kepala artis gitu. Kalau video lebih susah ngeditnya ya, misalkan video yang agak seronok gitu, kepalanya diganti itu akan lebih susah daripada foto. Kalau foto itu bisa diganti secara langsung gitu kan. Kalau misalkan presisinya itu sama bisa diganti, langsung diceplok pakai Photoshop gitu, bisa langsung gitu. Nah kalau misalkan video lebih susah gitu untuk diedit. Nah, paling seperti itu aja pesannya gitu. Oke, menarik banget. Jadi kayaknya tadi itu dari beberapa paparan dan diskusi kita tadi ada beberapa poin yang penting tuh. Pertama, jangan percaya informasi yang hoax dulu ya Mbak, tanpa tahu kebenarannya. Telusuri dulu gitu ya, jangan sampai termakan isu hoax, apalagi sekarang dengan media sosial yang begitu wahnya rame. Terus jangan sebar data diri, keluarga dan pokoknya family ya, hati-hati mulai sekarang. Kemudian juga untuk keamanan historis dan cookies rajin-rajin dibersihkan, tapi hati-hati juga bagi mbak-mbaknya yang tukang lupa password. Nah, itu berbahaya kalau dihapus, nggak bisa login. Nggak bisa login, pusing nyari passwordnya apa ini, aduh, saking kan hati-hatinya gitu. Kemudian bagi yang suka belanja, tapi nggak tahu sih ini keuntungan atau enggak ya, kadang-kadang kita belanja kan suka muncul iklan-iklan yang sesuai dengan aku tahu apa yang ku mau ya Mbak Eka ya. Bisa pasang apa tadi namanya, adblock ya Mbak ya, adblock. Kemudian dicari untuk tingkat keamanan juga bisa pakai mode incognito ya, tiket murah itu tadi tips dan trik yang sangat bagus sekali ya untuk menghantam. Kemudian apa lagi ya, free wifi bahaya ya Mbak ya, kalau kita ada di negara yang kita belum bisa akses internet, kadang-kadang kita suka tuh manfaatin yang free ya, tapi ternyata di situ celah untuk para hacker dan cracker ya Mbak, hacker dan cracker. Ya. Jadi bedanya hacker sama cracker. Baru Hacker mau nanya itu aku. dia meretas cari kelemahan dari sistem, tujuannya baik. Jadi setelah dia ketemu hole atau kelemahan dari sistem, dia ngasih tahu yang punya. Kalau cracker emang tujuannya ngerusak. Jadi sebenarnya yang istilah merusak itu cracker bukan hacker. Oh, malah cracker yang crunchy. Aku jadi lapar. Crunchy. Oke. Kayaknya informasinya sangat menarik sekali ya Mbak. Makasih banyak Mbak Mufida yang udah ngasih kita informasi yang super duper informatif banget. Tapi ada dari Mbak Meli. Ada mau nanya. Mbak Meli, maafkan aku Mbak. Makanya Ya silakan Mbak. Lebih ke apa ya, soal sosial media sebenarnya saya bukan pemakai sosial media sama sekali. Jadi dari awal zaman semester gitu saya emang nggak pernah punya. Kemudian Facebook, Twitter, Instagram apapun emang saya nggak pernah punya. Nah, tapi saya dengar cerita dari beberapa teman yang punya Instagram khususnya. Ini saya mau verifikasi aja ke Mbak Fida. Memangnya benar ya kalau misalnya untuk Instagram itu bukan hanya dideteksi, jadi tendensi apa yang kita suka itu berdasarkan search yang kita cari via kita ketik gitu namanya apa, misalnya biasanya kita cari artis apa, kemudian feed yang akan keluar dari tentang artis itu gitu. Nah, apakah benar kalau misalnya selain Instagram itu selalu bisa mendeteksi kebiasaan kita dan tendensi kesukaan kita ke arah mana, selain yang diketik itu juga bisa mendeteksi dari suara ya. Saya dengar dan saya juga pernah nonton di Netflix itu The Great Hunt itu kalau nggak salah di awal dokumenternya itu ada dosen yang tanya ke mahasiswanya, apakah kalian pernah merasa ketika kalian membicarakan sesuatu di antara teman, misalnya secara fisik ya, saya dengan teman saya sedang berbicara, kemudian
beberapa lama ketika saya lihat Instagram, itu satu hal yang sedang kami bicarakan itu tiba-tiba muncul. Jadi teman saya waktu itu katakan, sedang berdua dengan temannya sedang membicarakan, "Iya nih mau cari bangku di IKEA yang modelnya seperti ini," gitu kurang lebih. Dan kemudian itu kan dilakukan secara lisan ya. Tapi kemudian beberapa waktu ketika dia ngecek Instagram, itu muncul feed dari IKEA tentang bangku yang benar-benar persis seperti yang dia bicarakan tanpa dia pernah mengetik soal bangku itu gitu. Jadi apakah benar-benar deteksi suara itu sudah sampai teknologi Instagram sudah sampai sebegitunya? Itu yang mau saya tanyakan. Makasih. Thank you Mbak Mel. Makin malam kita makin seru aja obrolannya. Perlu kopi nih, kopi. Jadi dari ceritanya Mbak Meli, kalau dari research and development-nya Instagram sih sudah bisa sampai ke situ ya AI-nya. Kalau kita lihat teman-teman sering akses ini juga Google gitu ya. Anak saya juga pakai Google, dia belum lancar nulis. Jadi kalau mau nyari sesuatu pakai Google tinggal ngomong aja sama Google. Kalau dilihat dari itu kemungkinan memang sudah bisa seperti itu. Cuman tadi mesin kan harus dilatih Mbak. Nah Instagram itu kan di seluruh dunia dan pusatnya di Amerika. Kebanyakan pakai bahasa Inggris ya. Kalau dia ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, mungkin Instagramnya nggak akan ngerti karena nggak ada library bahasa Indonesia. Nah untuk fungsi itu sebenarnya udah bisa gitu. Kalau secara suara udah bisa. Ya satu lagi saya lupa mau ngomong. Jadi ada sesuatu yang harus kita juga hati-hati tentang penggunaan kamera terutama yang pakai iPhone sama MacBook. Jadi semua IP MAC address MacBook kita sama Apple kita itu kan dicatat. Ini sebenarnya untuk kepentingan yang baik ya. Jadi kalau MacBook kita hilang atau handphone kita hilang, kita bisa tahu itu yang nyuri itu ada di mana gitu. Jadi kita ditandain oleh satu mesin di situ. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Kamera dari Apple, kalau teman-teman pernah dengar gitu ya berita bahwa walaupun kita nggak mengaktifkan kamera untuk merekam, memfoto atau bikin video, kamera Apple itu bisa ngerekam kegiatan kita. Makanya hati-hati kalau ke toilet bawa HP, ganti baju bawa HP atau seperti ini gitu ya. Webcamnya nyala, itu mendingan teman-teman sediain double tip gitu di webcamnya gitu. Karena saya juga nggak tahu karena secara teknologi itu bisa merekam tanpa kita ketahui, tanpa kita mau gitu ya. Makanya saya juga tutup kamera depan ya, terutama kamera depan ini ditutup pakai selotip gitu. Kita nggak tahu ketika kita ganti atau seperti apa HP kita ini bisa merekam sendiri gitu tentang kegiatan, termasuk teknologi yang Mbak Meli ceritain tadi. Jadi kalau contoh gampangnya sih saya tiap nanya weather forecast sama Siri gitu. Hey Siri, what the weather of today? It's currently clear and 19 degrees. Expect partly cloudy sky starting tonight. Temperatures are heading from 19 degrees to 16 tonight. Nah, Siri aja bisa ngenalin kata-kata saya gitu. Tapi kalau saya tanya, hey Siri, ya apa kabarmu? Is there something else I can help with? Nggak bisa dia, karena Siri di programnya pakai bahasa Inggris. Kalau saya mau pakai bahasa Jawa dia nggak bisa. Itu gambaran singkat tentang itu tadi gitu ya, yang disampaikan sama Mbak Meli. Secara teknologi itu emang bisa Mbak Mel gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Disengajain atau nggak disengajain. Makanya kita ketika kamera nggak dipakai, sebenarnya emang ditutup aja gitu ya. Kemudian ketika mikrofon nggak dipakai, dinonaktifkan aja gitu, di zoom juga gitu. Ya, kamera belakang juga gitu Mbak, kamera belakang kamera? Kalau kamera belakang lebih nggak bahaya kan nih. Kalau kamera belakang kebanyakan lebih nggak bahaya, sini yang bahaya biasanya kamera depan karena kita kalau ke toilet biasa sambil gitu kan. Ayo siapa yang bawa HP ke toilet? Saya kadang-kadang bawa. No. Saya pakai double tip, saya pakai selotip di depannya.
kamera yang pakai iPhone biasanya ditutup aja kamera depannya itu. Karena dia bisa ada yang mendemokan itu ya. Jadi yang penemu GPU open source, bapak open source di Amerika itu dia bisa bilang HP kita ini walaupun baterainya kita lepas, dia masih bisa melakukan sesuatu terhadap data kita gitu. Ya, semua pakai internet itu terkoneksi walaupun baterainya nggak ada, powernya nggak ada, itu dia bisa ngakses somehow gitu pakai microchipnya dia itu. Gitu Mbak Mel. Jadi kemungkinan memang secara teknologi udah bisa, Siri udah bisa, Google udah bisa. Kalau kita lihat Alexandra gitu ya, punyanya Amazon. Jadi yang perintah pakai voice untuk menghidupkan mematikan lampu kan dia udah bisa juga gitu pakai perintah suara. Jadi kemungkinan Instagram sudah ke arah situ juga gitu. Kalau teman-teman pakai Windows, males nulis di Google Docs atau di Microsoft Office, bisa juga teman-teman ngomong seperti ini langsung speech to text itu juga udah bisa sih sekarang gitu. Terutama yang bahasa Inggris gitu. Yang bahasa Indonesia seperti yang saya coba tadi sama teman-teman, bahasa Jawa, bahasa Indonesia dia belum ada yang ngembangin aplikasinya, jadi masih belum bisa jalan gitu. Nah, itu sisi positifnya. Kalau ngobrol bahasa Jawa, mesinnya nggak paham gitu. Kalau ngobrol bahasa Inggris, dia mesinnya bisa mencatat. Itu Mbak Mel paling sharingnya. Oke. Gimana? Mbak Mel? Iya. Oke, dengar. Mungkin tadi satu tambahan tentang akun untuk dunia akademis. Satu lagi yang saya tahu juga yang lumayan banyak dipakai itu Akademia ya. Jadi Google Scholar, kalau LinkedIn kan profesional tapi nggak terlalu, maksudnya lebih umum kan, nggak hanya untuk yang akademis. Tapi kalau